My bad. Saya Santi dari IDN Times. Saya rutin mengikuti pemaparan Bang Rocky yang hampir setiap hari dipaparkan 2 kali setiap hari. Di salah satu sesi Bang Rocky mengatakan bahwa yakin bahwa pelaporan, kan ini 2 pelaporan ya, yang di Barreskrim ditolak karena harus presiden sendiri yang membuat laporan. Tapi kemudian mereka beralih ke Polda Metro Jaya dan sepertinya di Polda Metro Jaya itu akan diproses. Dan Bang Rocky sepertinya meyakini bahwa ini akan berujung ke pengadilan. Jika itu yang terjadi, apakah sudah menyiapkan langkah mitigasi seperti misalnya menyiapkan kuasa hukum atau langkah apa yang akan dilakukan? Karena ini akan jadi presiden kedua setelah kasus yang Fathia dan Haris Azhar. Terima kasih. Iya kan, apakah dia mulai dengan saya yakin, iya, Anda sendiri udah anggap saya yakin itu akan masuk proses pengadilan. Berarti Anda berasumsi keyakinan itu mesti dibarengi dengan langkah hukum saya, kan sama itu. Jadi di dalam pertanyaanmu Anda udah jawab sendiri itu. Coba kasih pertanyaan yang lebih rumit lah. Jangan yang Oke, silakan. Tapi jangan kemudian gara-gara itu nggak berani nanya. Ayo silakan. Silakan. Santi jangan langsung cemberut, ya? Oh, enggak. Iya. Oke, silakan. Siapa namanya? Tahu headline-nya. Rocky Gerung Menyiapkan pengacara. Oke, silakan. Anda. goes without saying. Izin Bang, saya Rizky dari kompas.com. Siap. Oke, siap. Bang, kan tadi kan sudah disampaikan juga sama rekan saya kalau Polda Metro Jaya akan memproses laporan tersebut. Apakah nanti Bang Rocky siap menghadapi proses hukum tersebut atau gimana, Bang? Terus juga terlapor. Yang lain. Dia nggak dengar pertanyaan Santi itu. Yang lain aja. Yuk, temen yuk bicara hal yang sama, yuk nanya juga tuh. Gimana coba? Sore Bang, sore. Pakai izin ya, wartawan. Sore ya, boleh ya? Mestinya egaliter ya. Saya Sore, sering Bang. perhatikan teman-teman kalau jumpa pers pakai izin. Nggak usah izin. Anda diberikan hak mewakili publik untuk menanyakan itu pada pejabat publik. Ya, sorry. Sore Bang, saya Rifai Bang dari Voya ID. Bang, laporan Anda di Barreskrim kan ditolak. Tapi kemarin Andi Gani, Kalimat itu laporan Anda di Barreskrim, siapa yang melaporkan Barreskrim? enggak, laporan terhadap Anda di Barreskrim Ya, itu kan ditolak. pakai bahasa yang benar itu. Laporan terhadap Anda di Barreskrim itu ditolak oleh kepolisian dan kemarin Andi Gani mengunjungi Barreskrim untuk mencari celah untuk menjerat Abang di pasal terkait IKN, penghinaan terhadap IKN. Menurut Abang apa sih, kan Abang sendiri mengucapkan tadi mendukung penolakan Undang-Undang Omnibus Law ya. Sedangkan Andi Gani sendiri dari tokoh buruh juga Bang. Gimana Bang menurut Abang? Ya, apa dalil Andi Gani? Dia- Apa yang saya bantu? Andi Gani itu mencoba menjerat Abang lewat Ya oke, tunggu aja kalau cobaannya berhasil tuh, baru saya bisa jawab. Kan dia juga merasa dia masih mencoba apa coba? Coba kasih substansinya tuh. Dia mencoba. Bagaimana saya tanggapi seseorang yang lagi mencoba-coba itu? ya, Kalau mencari peco- celah hukum di Ya. terhadap omongan Abang. Udah ada dia sebutin celah hukumnya. Belum sih Bang. Ya buat apa saya jawab dong? Ayo, silakan yang lain. Saya buka kesempatan nggak usah pakai izin, langsung aja tanya. Silakan. Sebutkan namanya. Saya Leo dari TV One, mau bertanya terkait dengan tadi kan dari PDI sendiri ada melarang, apakah itu salah satu melarang Pak Andri Gerung untuk dengan mahasiswa seperti itu, karena kan Pak Andri Gerung yang di Jogja, betul. Nah, apakah itu merupakan salah satu upaya dari PDI untuk menyentil atau menyinggung terkait dengan sindiran kepada presiden, dan kemudian ini ada juga ada opsi gugatan hukum. Nah, ini bagaimana tanggapannya? Kenapa juga nggak tanya pada PDIP gitu? Menurut Rocky PDIP kan itu PDIP yang punya pengetahuan tuh. Kenapa dia larang kan? Kan justru itu yang saya tanya. Kenapa PDIP melarang saya untuk memberi ceramah? Saya bertanya itu supaya saudara tanyakan pada PDIP. Masa saya tanya ke saya kan? Coba dong itu ini nih.
So Hasto jangan upayakan dong, jangan hukum dong segala macam. Kan dia berupaya pakai jalur itu. Coba betulin kalimatnya. Menurut abang bagaimana? Bagaimana saya jawab itu? Hal yang memang formil dia melakukan langkah hukum itu. Ya udah. Kan Anda mau saya menjawab di luar jawaban yang standar. Saya hormati. Padahal cuma itu jawabannya. Nangkap nggak? Yes. Sorry ya, saya supaya tajam. Kalau enggak nanti headline-nya menceng-menceng itu. Atau saya bilang, ya persilahkan Hasto bertanya. Lalu Anda sebut, Rocky Gerung mempersilahkan Hasto melakukan langkah hukum. Itu apa beritanya? Itu kan nggak ada nilai berita. Memang begitu harusnya. Kan pertanyaan jurnalistik itu harus menimbulkan pertanyaan baru supaya berkembang pertanyaan. Kalau sudah ditutup di situ ya, ini sore saya kasih kuliah tentang journalist logical scrutinizing. Coba tanya yang lain itu kan mudah. Karena itu saya tadi bilang di awal, saya mengantisipasi semua pertanyaan teman-teman. Nah, karena itu saya terangkan aja tuh. Kan yang jadi isu selalu itu hinaan atau kritikan itu. Banyak orang menganggap itu kritikan. Oh, terima kasih kalau mereka anggap begitu tuh. Ada yang bilang itu hinaan. Oke, Anda berhak untuk bilang itu. Tetapi ucapkan aja itu di dalam bentuk yang sama kan. Bukan dengan pamerkan kekerasan. Itu enggak benar itu. Karena saya tidak memamerkan kekerasan. Oh iya, kekerasan naratif. Oke, kita buktikan nanti apakah saya lakukan kekerasan naratif kan. Tetapi tadi saya sudah minta maaf karena saya memang menyebabkan perselisihan itu berlangsung. Itu intinya itu. Bukan saya minta maaf pada PDIP atau minta maaf pada relawan, itu soal lain itu. Bahwa saya menyebabkan dalam 1 minggu ini orang berselisih itu. Ini hinaan atau kritikan kan, dasarnya itu kan. Ada yang menganggap bahwa ucapan saya itu ucapan binatang itu. Oke, dia punya persepsi itu. Ada yang bilang ucapan saya itu seperti dapat Swiss chocolate. Dapat coklat dari Swiss itu. Ya udah biasa aja. Nah supaya itu ditertibkan, biarkan proses hukum ini Pak Hasto datang ke melakukan langkah hukum, oke. Kalau udah ada langkah hukum buat apa demo kan, itu intinya. Tetapi ya silakan juga kalau demo, asal jangan pakai kekerasan. Dan tadi saya ucapkan apa poin Pak Muldoko, kalau Pak Muldoko ucapkan itu pasang badan, itu pengertian provokatifkah atau memang itu sekedar ulah humoris dari Pak Muldoko? Saya pakai kata ulah humoris ya. Nanti Anda bahas lagi itu kok ulah tapi humoris itu. Ya kita kan ulah itu kan, tapi dengan bentuk humor mungkin ya saya pasang badan tuh. Karena kata pasang badan pun itu kata yang udah biasa di kalangan anak. Gue pasang badan buat lu ya. Jadi soal semacam itu. Nah bagian ini nanti kita bicara di dalam persidangan atau pertarungan akademis kalau ini masuk ke ranah hukum. Jadi saya ucapkan sekali terima kasih. Selamat sore Bang Rocky. Saya Ahmad Riyad dari Tempo.co. Saya ingin bertanya, kalau misal tadi dari penjelasan Bung Rocky, artinya dari kasus ini memunculkan pro kontra di masyarakat. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Nah, mungkin saya ingin tanyakan adalah dari Bung Rocky sendiri, antara perbedaannya antara kritik terhadap pejabat publik dengan penghinaan terhadap pejabat publik, itu menurut Bung Rocky seperti apa? Ini yang namanya kritik, ini yang namanya penghinaan. Kritik itu artinya saya terangkan kontradiksi di dalam kebijakan itu. Menghina artinya pada orang. Bagaimana bisa menghina pejabat publik? Kan tadi saya terangkan, martabat itu melekat pada manusia ansih, namanya human dignity itu. Anda punya martabat. Pejabat publik, nggak boleh kita berikan martabat individu itu pada pejabat publik. Kenapa? Pejabat publik itu diangkat berdasarkan kesepakatan sosial. Itu sama dengan hal yang berlangsung hari-hari. Pak Jokowi adalah bapak kita itu. Karena itu dia nggak boleh dihujat, dikritik, apalagi dihina. Itu menyamakan kedudukan publik, tubuh publik presiden dengan tubuh privatnya. Itu ada dalam sistem kerajaan. Kayak itu yang saya maksud, wartawan mesti bisa bedakan dong. Soal semacam itu. Bapakmu dan bapakku, bapak kita, dia bikin kesalahan, tetap kita maafkan. Seumur hidup dia tidak bisa ganti sebagai bapak.
Presiden itu dipilih hanya 5 tahun. Kayak itu dasarnya. Jadi sekali lagi, martabat itu melekat pada manusia, bukan pada jabatan. Itu fundamental di dalam organisasi pikiran yang sehat tentang demokrasi. Bisa nggak? Atau saya terangkan dulu lah hal yang lebih filosofisnya. Dulu raja itu disebut the king can do no wrong. Nggak mungkin salah raja itu. Tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privatnya itu, karena itu ada nama si raja itu. Tapi sekarang kan kita pilih republik, ini kan bukan sistem kerajaan itu, sehingga tubuh publikannya beda dengan tubuh privatannya itu kan. Jadi itu inti. Jadi saya dapat kesan bahwa memang kita belum utuh mengerti soal-soal itu karena kita masih panjang berdemokrasi itu. Satu waktu mungkin bisa diterima. Itu juga terjadi pada cara wartawan memberitakan itu. Mestinya dari awal dia scrutinize saja kan. Oh ini adalah tubuh publik, ini adalah tubuh privat tuh. Hinaan hanya boleh tiba di tubuh privat, bukan di tubuh publik. Di tubuh publik apapun yang ucapkan namanya kritik. Bisa bedain nggak tuh? Sekasar-kasarnya Anda itu bukan pada orang, itu pada jabatan itu, pada kedudukan publiknya. Ukurannya cuma satu, Anda boleh maki segala macam pejabat publik, kecuali ujung hidungnya Anda sentuh, maka Anda sentuh tubuh privatnya. Otonomi tubuhnya terganggu tuh. Hanya itu. Anda sentuh dengan ucapan dengan jarak 0,1 mm itu nggak ada soal. Tetapi itu masih jauh dari pengertian kita tuh. Hal yang masih berlaku. Mungkin 5-10 tahun lagi baru kita paham bahwa oke, itu dia pejabat publik, dan pejabat publik juga mengerti bahwa dia jadi pejabat publik maka dia mesti siap sedia untuk dikritik bahkan dicaci maki. Kenapa? Karena kita gaji dia, itu soalnya kan. Sama seperti selebritis marah-marah kalau dikritik. Loh Anda dapat keuntungan dari kedudukan Anda sebagai public figure. Oleh karena itu, di balik keagungan Anda juga akan dicaci. Itu konsekuensi jadi selebritis. Melapor kemana? Nggak bisa selebritis melapor. Udah itu dalilnya tuh. Kalau nggak mau tampil ke publik, ya udah jangan jadi selebritis kan. Kan itu dasarnya tuh. Jadi teman-teman sekalian kita belajar sama-sama itu supaya saya inginkan ada keheningan lagi dan kita bikin refleksi apakah kasus ini bisa jadi pelajaran bahwa kita memang belum cukup mampu mencerna nilai-nilai demokrasi itu. Dan dulu salah satu filsuf yang pemikir demokrasi, Jean-Jacques Rousseau, satu waktu dia ditanya sama wartawan tuh, apa penyebab Roma itu yang demokratis hancur itu? Kata Jean-Jacques Rousseau, kebebasan itu atau demokrasi itu seperti buah. Dia bagus buat pencernaan, tapi hanya lambung yang sehat yang mampu mencernanya. Nah lambung kita itu nggak sehat semua, sehingga gagal cerna marah gitu kan. Itu udah salah kan. Padahal salah sendiri kenapa lambungnya nggak sehat. Oke, tadi ya Mbak ini. Tadi mic-nya di mana? Nah, tolong dibantu ya. Bang Rocky izin saya dari Kompas. Izin deh ya. Maaf. Tanya dia. Kebiasaan, maaf. Saya dari Kompas.com. Saya tertarik sama pernyataan Bang Rocky yang bilang harusnya Muldoko jangan bilang pasang badan karena kayak preman gitu. Kalau menurut Bang Rocky harusnya Muldoko merespon seperti apa sih yang sebagai dengan status beliau sebagai pejabat gitu. Ya. Ya respon aja seperti Pak Mahfud MD yang penuh diplomasi kan gampang kan. Oh tidak akan ada laporan, iya tapi ini kan ada delik lain yang bisa dipasangkan di situ kan udahlah. Saya tahu cara berpikir Pak Mahfud itu. Tapi Pak Muldoko kan dia KSP itu, yang orang akan nilai kenapa bahasa tubuhnya itu seperti imperatif gitu, menekan itu dan itu intinya tuh. Jadi satu waktu juga orang akan pertanyakan tuh. Itu Pak Muldoko kan, oh itu sikap saya tuh karena saya ada prajurit tuh. Nggak bisa begitu. Karena dia bukan lagi ada di dalam lingkungan militer, dia ada dalam lingkungan sipil KSP. Saya sebagai prajurit saya bisa door itu. Ya nggak bisa begitu. Itu udah selesai tuh periode itu tuh kan. Jadi kita tegur juga, teman-teman juga harus berani tegur Pak Muldoko tuh. Saya mau menegur secara publik dan saya kira Pak Muldoko harus jawab itu tuh. Karena orang takut, berarti nggak boleh pejabat militer masuk ke wilayah publik karena mentalnya akan sama tuh. Justru kita ingin
ada yang disebut civilian value tuh. Jadi bukan the supremacy of the civilian, tapi the supremacy of civilian value. Yang supreme itu bukan orang-orang sipil, tapi nilai sipilnya yang harus supreme. Bahasa tubuh mantan militer harus tiba di situ. Lihat Pak Prabowo, bahasa tubuhnya udah bahasa sipil betul, bercanda segala macam. AHY juga mulai mampu untuk mengucapkan itu. Pak Gatot Nurmantio yang baru jadi pejabat berhenti itu bahasanya udah betul-betul tubuhnya bahkan tubuh sipil tuh. Karena sering bergaul dengan saya. Sebagai orang sipil. Tadi Bapak izin Enggak, jangan pakai ini. ya. Bang Rocky kan tadi bilang kalau misalkan Pak Muldoko bilang pasang badan sama aja kayak relawan gitu. Berarti apa maksudnya Bang Rocky itu kalau misalkan Pak Muldoko seperti itu tidak seperti KSP tapi malah jadi kayak soal relawan gitu dengan dia merespon seperti itu, benar kan ya? Benar, relawan itu berhak pasang badan karena rasa cintanya pada Presiden Jokowi kan kita nggak bisa bedain mental relawan itu mental yang mencintai karena menginginkan Jokowi jangan diganggu, atau memang ya udah secara personal karena bergaul dengan presiden maka dia going native. Apa namanya going native? Salah pula tadi terimain. Going native artinya larut di dalam kesukaan secara personal. Nah itu saya hargai. Walaupun orang menganggap ya kan dia udah relawan, kenapa masih? Ya kita tahu relawan pasti pasang badan karena kecintaan personalnya kan. Kan Pak Muldoko kan pejabat publik itu, masa sama pasang badan juga. Jadi istilah itu juga istilah yang ya kalau saya bilang tidak tepat, memang tidak tepat. Saya tahu ini akan you bikin sebagai berita gitu kan. Oke. Masih ada tanya. Saya pengen gini ya, sekalian saya sharing ya. Kenapa sejak tadi saya ngomong jangan pakai izin deh, gitu ya. Saya sering mengamati nih teman-teman. Saya ini wartawan ya, teman-teman. Mungkin kebetulan lebih lama aja dari Anda sebagai wartawan, dan saya tahu wartawan itu harusnya egaliter ya. Karena Anda itu hadir mewakili kepentingan publik. Jadi saya perhatiin kalau dalam jumpa pers banyak izin Pak. Loh, ini Anda udah jadi apa ya? Itu subordinat dari narasumber. Nggak boleh wartawan itu subordinat dari narasumber. Mohon maaf ini share saja ya. Saya bukan mau menggurui teman-teman karena saya cuma menang tua saja. Mungkin teman-teman lebih hebat dari saya gitu, tapi saya terganggu dengan sikap-sikap teman-teman yang setiap kali mengajukan pertanyaan mengajukan izin. Anda diberi oleh undang-undang Anda diberi kewenangan untuk mewakili kepentingan publik, bertanya kepada pejabat publik, dan posisi Anda itu egaliter. Gitu ya. Makanya nggak ada beliau di dalam tulisan, kan nggak ada yang nulis beliau gitu ya. Kan karena memang posisinya Anda itu egaliter. Silakan kepada apalagi masa Bung Reki aja pakai izin gitu ya. Silakan lanjutkan, jangan pakai izin ya. Apa-apa, lanjutin aja. Pak, saya Vika dari kompas.com. Mau tanya Pak, itu Pak, ini kan Bapak juga dilaporkan ya Pak. Lalu langkah apa yang akan Bapak lakukan? Apakah melaporkan balik atau bagaimana? Standar cara bertanya. Saya jawab, saya akan ambil langkah 1000 untuk kabur. Mau you tulis nggak coba? Ini nggak masuk akal tuh. Jadi pertanyaan pun jangan standar deh itu. Udah minta izin standar pula pertanyaannya. Aku nyoba kali kedua deh. Jangan galak-galak lah Bang Rocky. Enggak, saya nggak galak, saya tegur. Teman-teman pada jadi jiper gara-gara Bang Rocky menanggapnya seperti mohon maaf ya Bang Rocky ya. Bang Rocky salah satu narasumber yang agak menyebalkan siang ini ya. Saya jujur aja nih Bang Rocky. Pertanyaan kalian juga menyebalkan. Cerdas. Gini Bang Rocky, ini saya melihatnya kalau Bang Rocky serius diproses oleh Polda Metro Jaya dan berakhir di pengadilan, ini menciptakan ketakutan bagi publik untuk juga menyampaikan kritik gitu terhadap pemerintahan yang saat ini. Apakah kalau menurut Bang Rocky
hal kekhawatiran publik itu jadi kenyataan seandainya ini berlangsung sampai ke pengadilan nanti gitu. Karena kan kami juga pekerjaannya juga termasuk salah satunya sebagai watchdog yang dibilang oleh Bang Hersu bolak-balik di sesi bersama Bang Rocky gitu. Iya itu yang gini nih, kan kita bisa antisipasi undang-undang apa yang mau dipakai tentang kegaduhan itu. Aku tambahin satu lagi ya Bang Rocky. Yes. Kemarin saya doorstop di depan Pak Mahfud bilang kalau seandainya betul yang di Barreskrim ditolak karena harus ada pengaduan langsung dari Pak Presiden. Tapi kata Pak Mahfud, kalau ini terus-menerus menjadi polemik publik, tidak tertutup kemungkinan bisa diproses. Gitu. Artinya kan ada celah untuk memproses hukum itu. Saya tidak menanyakan detail mengenakan pasal apa gitu. Sekarang Anda tanya nggak, kegaduhan yang dimaksud Undang-Undang 46 itu setara nggak dengan polemik publik? Tanya dong pada Mahfud. Apa itu yang disebut social origins, asal usul dari pasal 14-15 Undang 46? Tanya pada dia. Kalau tidak menimbulkan polemik itu dasarnya adalah perselisihan. Yang dimaksud oleh undang-undang itu kegaduhan itu keinginan pemerintah Belanda untuk mengendalikan polemik publik. Kan itu intinya tuh. Jadi anakronis keterangan Pak Mahfud. Bilang Pak Mahfud kok anakronis ya? Itu pentingnya wartawan scrutinizing apa yang dia ucapkan itu. Masa polemik dia sama kegaduhan? Anda setiap hari Anda bikin headline polemis kok isinya tuh. Jadi itu tuh. Jadi lihat original intent dari pasal tentang penghinaan itu, tentang kegaduhan itu. Atau apa istilahnya tuh, selain kegaduhan disebut apa? Keonaran itu. Pada undang-undang tahun 46 itu, intensinya apa pada waktu itu? Nanti ada polemik tentang disertasi seseorang itu menimbulkan kehebohan publik, maka kena undang-undang 46 tuh. Bisa. Oke, fair kan? Menyebalkan nggak jawaban saya? Santi. Izin ya Pak? Tidak, saya tidak izinkan. Iya, oke. Oke. Hanya karena persoalan izin saya tidak diizinkan bertanya Pak. Izin saya bilang tidak diizinkan. Oke. Itu malah lebih tidak egaliter Pak, mohon maaf. Artinya Anda tidak perlu izin kalau gitu. Bilang aja saya mau bicara itu. Kenapa Anda minta izin? Teman-teman yang izin tadi tetap diizinkan bertanya Pak. Tidak, saya tidak izinkan. Saya koreksi dulu tuh. Baik. Enggak, terima kasih Pak, terima kasih. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih teman-teman datang. Ini klarifikasi sebetulnya dan mungkin nanti ada konferensi berikut tuh. Kalau ternyata hal huru-hara ini atau kegaduhan itu berlanjut, pasti kita mesti pastikan ada sponsor-sponsor di belakangnya tuh kan. Kan itu udah jadi pola itu. Tapi saya tidak mendahului proses hukum dan saya tahu mungkin dalam 1-2 hari ini akan diproses secara lebih formal. Tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Dan polemik itu yang justru menghidupkan gairah saya bahwa negeri ini belum mampu untuk mencerna prinsip-prinsip demokrasi itu. Jadi saya akan terus menjadi pengkritik itu. Saya kira itu poinnya ya. Terima kasih ya. Yuk. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Nah ini untuk sopan santun saya tentu akan mohon maaf kalau ada beberapa hal yang tidak berkenan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam waktu yang tidak lama lagi gitu ya Bung Rocky ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.